Ada masalah kesehatan yang paling sering mengintai wanita dan itu sering tidak kita sadari. Apa aja masalah kesehatan itu? Yuk simak video ini sampai habis ya. Untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut, tentunya terlebih dahulu kita harus tahu nih, apa aja masalah-masalah kesehatan pada wanita yang paling sering dialami. Yang pertama itu adalah stres dan depresi. Menurut survei dari American Psychological Association, stres merupakan masalah kesehatan yang paling sering terjadi pada wanita. Dan lebih parahnya lagi, stres yang terjadi pada wanita ini bisa berlanjut hingga depresi. Dan wanita itu memiliki resiko 2 kali lebih besar terkena depresi dibandingkan pria. Jadi penyakit depresi dan stres ini lebih sering dialami wanita ketimbang pria ya. Selain itu juga karena adanya faktor-faktor hormonal nih, perubahan hormonal secara tiba-tiba pada setiap bulannya nih karena menstruasi, atau pada saat wanita melahirkan hamil gitu ya, pada saat menyusui itu juga terjadi ketidakstabilan hormon di dalam tubuh wanita, hingga sampai ke proses premenopause itu juga akan terjadi perubahan hormonal nih pada tubuh wanita yang menyebabkan hormon tidak stabil sehingga itu akan meningkatkan resiko stres dan juga depresi pada wanita tersebut. Yang kedua itu adalah kanker payudara. Kanker itu bisa kita bilang sebagai salah satu penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia. Salah satu kanker yang paling sering disebut itu adalah kanker payudara. Nah, kanker payudara ini paling banyak itu menyerang wanita. Kanker ini awalnya menyerang lapisan susu, kemudian dia akan berlanjut menyerang ke bagian yang lebih dalam lagi nih di area payudara dan akhirnya terjadilah kanker. Oleh karena itu, kanker payudara ini sebaiknya dideteksi sejak dini itu akan lebih bagus nih oleh para wanita dengan cara pemeriksaan sadari salah satunya ya. Itu udah pernah nih saya bahas di video ini. Teman-teman yang ingin tahu gimana cara pemeriksaan payudara sendiri secara mudah di rumah bisa nonton video ini ya. Nah, karena kanker payudara ini paling utama, biasanya paling sering itu gejala awalnya itu adalah adanya benjolan pada payudara kita. Yang ketiga itu adalah kanker serviks, masih kanker ya. Jenis kanker pada bagian leher rahim ini itu akan berkembang sangat cepat dengan gejala dini yang akan sulit untuk kita deteksi sebagai masyarakat awam gitu ya, akan sulit deteksi kecuali melalui pemeriksaan gitu ya. Jadi kanker serviks ini itu akan berkembang cepat menjadi tumor yang ganas pada bagian leher rahim. WHO mengungkapkan bahwa ada sekitar 1,5 juta wanita mengalami kematian itu akibat kanker serviks ini, dan kematian ini paling banyak dialami di negara-negara berkembang. Salah satu kunci menjaga hidup tetap sehat untuk wanita itu adalah dengan mendeteksi dini perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh kita. Baik itu deteksi secara kasat mata gitu ya, maupun melakukan pemeriksaan sedini mungkin ya teman-teman. Bisa dengan pemeriksaan sadari tadi nih untuk melihat apakah ada gangguan pada daerah payudara kita. Kemudian pada daerah vagina ataupun pada daerah ovarium gitu ya, sel-sel telur ataupun leher rahim, itu teman-teman bisa melakukan pemeriksaan USG ataupun pemeriksaan IVA test atau pap smear. Nah, pemeriksaan IVA ini biasanya itu gratis teman-teman, udah ditalangin nih oleh pemerintah. Teman-teman bisa datang ke puskesmas terdekat di daerah kalian untuk melakukan pemeriksaan IVA atau pap smear gitu ya. Jadi itu bisa mendeteksi dini nih apakah kita ada masalah ke arah kanker serviks. Kemudian yang keempat, tentu saja ada masalah-masalah di bagian reproduksi. Ya, karena kan wanita memiliki alat-alat reproduksi ya. Jadi masalah yang paling sering mengintai itu masalah-masalah di bagian reproduksinya.
Perbedaan dari anatomi, bentuk, serta perubahan-perubahan organ yang ada di dalam tubuh wanita itu merupakan salah satu penyebab masalah kesehatan yang terjadi pada wanita. Contohnya nih ya, kita kan menstruasi ya teman-teman setiap bulan. Nah, dari menstruasi itu aja yang rutin kita alami setiap bulannya, itu biasanya kan ada yang mengalami nyeri PMS gitu ya, nyeri premenstruasi, kemudian ada juga yang kadang mengalami flek atau bercak-bercak sebelum terjadinya menstruasi itu gitu ya. Nah, itu kan tentu saja nih akan mengganggu aktivitas kita sebagai wanita gitu ya. Bahkan ada juga nih yang jadwal menstruasinya itu berubah-ubah. Nah, itu juga kan merupakan salah satu masalah kesehatan. Dan selain itu juga wanita-wanita yang memiliki faktor resiko atau rentan nih terkena penyakit menular seksual itu juga lebih besar kalau memang dia berdekatan atau merupakan faktor resiko dari penyakit tersebut gitu ya. Selain itu juga nih teman-teman, kodrat kita sebagai wanita baik pada saat kita akan hamil gitu ya, melahirkan ataupun menyusui itu juga kan rentan ya membuat wanita ini terserang masalah-masalah kesehatan pada bagian reproduksinya. Jadi oleh karena itu untuk Pak suami nih yang udah menikah gitu ya, dijaga nih istrinya, dilindungi gitu ya, karena ternyata banyak sekali nih masalah-masalah kesehatan yang lebih rentan itu menyerang ke wanita nih dibandingkan ke pria. Yang kelima, seperti yang udah saya bilang tadi ya teman-teman, yaitu masalah pasca melahirkan. Nah, kan udah terjadi perubahan bentuk fisik, kemudian terjadi perubahan-perubahan hormonal nih di dalam tubuh perempuan, itu juga akan menyebabkan masalah-masalah kesehatan seperti tekanan darahnya menjadi tinggi gitu ya. Kemudian bisa juga kekurangan zat gizi seperti zat besi, anemia, jadi pusing, kemudian lemes gitu ya, padahal harus menyusui lagi nih karena habis melahirkan. Oleh karena itu penting banget ya untuk teman-teman wanita semuanya untuk melakukan check up nih pada kehamilan kalian pada saat masa kehamilan. Karena dokter juga pastinya akan menyarankan kalian nih untuk melakukan pemeriksaan rutin selama masa kehamilan. Dan juga biasanya dokter akan memberikan vitamin-vitamin pada masa kehamilan. Kemudian dokter juga menganjurkan kalian nih untuk mencukupi nutrisi pada saat kehamilan untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit pasca melahirkan gitu ya. Dan biasanya juga dokter akan menyarankan imunisasi yang sesuai nih pada masa kehamilan kalian. Yang keenam itu perempuan juga rentan terkena penyakit yang namanya PCOS, yaitu sindrom polikistik ovarium. Nah, sindrom polikistik ovarium ini merupakan salah satu gangguan hormonal ya dengan terbentuknya kista atau kantung yang berisi cairan yang berkembang di ovarium. Biasanya pasien-pasien yang menderita obesitas itu akan lebih rentan terkena PCOS, dan juga pasien-pasien PCOS itu juga akan rentan terkena penyakit diabetes. Dan untuk gejala-gejala dari PCOS ini serta apa penyebabnya itu udah pernah saya bahas ya teman-teman di video yang ini. Teman-teman bisa nonton dulu nih kalau mau cari tahu tentang PCOS. Yang ketujuh itu adalah penyakit osteoporosis. Osteoporosis itu merupakan suatu penyakit akibat melemahnya tulang tubuh kita sehingga rentan untuk terkena patah, dan penyakit osteoporosis ini rentan sekali menyerang para wanita. Wanita pasca menopause itu teman-teman akan lebih sering lagi nih terkena penyakit osteoporosis. Faktor resiko yang meningkatkan terjadinya osteoporosis pada wanita itu salah satunya adalah akibat mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Kemudian bisa juga nih teman-teman yang mengalami menopause dini gitu ya. Kemudian BMI-nya memang rendah. Kemudian genetik. Kemudian bisa juga nih karena sedang pengobatan kanker, misalnya sedang menjalani pengobatan suatu penyakit kanker gitu ya. Dan untuk mencegahnya, teman-teman bisa memulai sejak dini nih, sejak kita masih muda, dengan cara meningkatkan asupan nutrisi yang bagus, salah satunya dengan kalsium. Pada saat hamil, itu biasanya dokter akan memberikan kalsium ya, salah satu suplemen vitaminnya. Nah, itu harus dikonsumsi gitu ya, jangan nggak dikonsumsi, karena itu berguna nih untuk teman-teman setelah masa tuanya atau premenopause-nya. Kalsium ini bagus untuk tulang gitu ya. Kemudian rajin berolahraga rutin, olahraga ringan aja yang penting rutin.
mungkin. Kemudian teman-teman juga bisa nih dengan cara pola hidup sehat, menghindari alkohol dan juga tidak merokok ya. Yang kedelapan itu adalah penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun ini udah sering ya teman-teman dengar. Penyakit autoimun ini bisa terjadi akibat sel imun di tubuh kita itu menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Jadi, sel imun tubuh kita sendiri itu menganggap sel tubuh kita yang sehat itu sebagai ancaman. Seperti mereka menganggap kalau sel tubuh kita itu virus yang harus dibasmi gitu ya. Nah, itulah merupakan penyakit autoimun. Para peneliti mengatakan bahwa penyakit autoimun ini lebih sering menyerang wanita. Wanita ini akan lebih rentan mengalami penyakit autoimun. Bahkan seiring bertambahnya waktu nih makin ke sini, penyakit autoimun pada wanita terus meningkat. Meski terkadang gejalanya memang ya teman-teman itu akan berbeda pada setiap orang. Mulai dari demam ringan, kemudian sakit kepala atau vertigo ya, sakit kepala muter-muter. Kemudian nyeri-nyeri pada bagian tubuh dan masih banyak gejala lainnya yang akan berbeda pada setiap orangnya. Sedangkan untuk mengatasinya, teman-teman bisa mulai dengan gaya hidup yang lebih sehat. Yang pertama bisa batasi konsumsi gula gitu ya, mengurangi makan makanan yang berlemak, kelola stres dengan baik, kalau bisa hindari stres gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa mengurangi gejala atau menghindari nih faktor-faktor pemicu yang menimbulkan gejala itu. Jadi dihindari nih faktor-faktor pemicunya apa gitu ya, kita hindari sendiri. Namun teman-teman, pertahanan terbaik untuk melawan penyakit autoimun itu adalah deteksi sedini mungkin. Jadi kalau kita mendeteksi sedini mungkin itu kita bisa mengatasinya lebih baik gitu ya. Oke, kesimpulannya teman-teman, intinya faktor resiko dan juga gejala-gejala yang menyebabkan beberapa masalah kesehatan pada wanita itu akan berbeda-beda ya pada setiap orang. Dan sebaiknya itu diidentifikasi sejak dini, walaupun memang biasanya bisa diobati atau ditangani ya. Tetapi dengan identifikasi sejak dini itu justru akan meningkatkan prognosis baik nih pada tubuh kita. Kemudian yang kedua, intinya kita sebagai wanita itu harus meluangkan waktu untuk memantau nih pertumbuhan dari tubuh kita, untuk memantau kesehatan tubuh kita. Itu luangkan waktu untuk kita nilai sendiri, baik kita melakukan pemeriksaan sendiri atau kita meminta bantuan ke dokter atau petugas kesehatan di puskesmas ataupun rumah sakit. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya sampai habis. Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada dan dihindari dari segala penyakit ya. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Saya akhiri, wassalamualaikum.